Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Veronica Wawo, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025, Kemendikdasmen melakukan kegiatan Gebiar GTK dan Apresiasi GTK. SMA Negeri 5 Kupang memilih kategori GTK Dedikatif Kepala Sekolah SMA dengan tema Program Kepemimpinan Kepala Sekolah. Dan kami memilih judul Gentabelis Bergema, Kurangi HP, Tingkatkan Literasi Numerasi. Latar belakang mengapa kami memilih judul Gentabelis Bergema, Kurangi HP, Tingkatkan Literasi Numerasi. Berdasarkan analisis rapor pendidikan tahun 2023, kemampuan literasi dan numerasi murid SMA di Nusa Tenggara Timur masih rendah. Penyalahgunaan penggunaan HP di kalangan pelajar yang tidak bijak, ini juga merupakan latar belakang mengapa kami memilih judul ini. Mengapa demikian? Karena ada permasalahan-permasalahan utama yang dimunculkan dalam kehidupan seorang pelajar, khususnya ada di SMA Negeri 5 Kupang. Yang pertama adalah minat baca, tulis, menghitung murid menurun karena pengaruh di era digitalisasi seperti ini. Lalu yang berikut, murid lebih tertarik dengan konten digital dan solusi instan seperti penggunaan chat GPT dan aplikasi sejenis untuk mendapatkan jawaban-jawaban pada saat aktivitas pembelajaran maupun asesmen. Daya pikir dan kreativitas murid juga menurun, termasuk kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Di SMA Negeri 5 Kupang ditemukan, pada saat asesmen sumatif dengan soal berbentuk uraian, tulisan murid itu sangat sulit dibaca karena jarang menulis secara manual. Masih ada murid yang belum lancar membaca, terbukti dengan data rapor pendidikan SMA Negeri 5 Kupang tahun 2024 turun 2,22%. Kesulitan dalam operasi bilangan bulat sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pada saat pembelajaran matematika, banyak anak yang belum mampu. Sebagai seorang kepala sekolah, banyak tantangan yang dihadapi ketika menerapkan program-program sekolah yang telah direncanakan bersama-sama. Misalnya pada saat melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas, ditemukan pada aktivitas pembelajaran penurunan daya kreatif dan kemampuan berpikir kritis pada murid. Kurangnya kemampuan memecahkan masalah secara kreatif. Rendahnya daya juang murid, mudah menyerah saat menghadapi soal-soal yang sulit. Rendahnya relasi sosial antar murid, kurang berinteraksi secara langsung. Maraknya kekerasan seksual elektronik di kalangan pelajar akibat penyalahgunaan media sosial. Berdasarkan hasil observasi guru bimbingan konseling yang dilakukan pada kelas 12 di SMA Negeri 5 Kupang, diambil sampel 10% dari jumlah keseluruhannya 432, terdapat 15% murid yang nomofobia atau kecanduan HP dengan kategori berat. Hal ini merupakan masalah penting yang harus segera ditangani serius. Sekolah bersama tim membuat aksi dengan menyusun rencana kerja yang akan dilakukan di sekolah. Yang pertama adalah pembatasan penggunaan HP. Sosialisasi kepada orang tua pada saat rapat pemakaian rapor. Yang berikut, sosialisasi kepada peserta didik atau murid yang ada di SMA Negeri 5 Kupang. Pada awalnya, banyak yang tidak mengikuti untuk pembatasan penggunaan HP. Tetapi kita uji coba, ternyata bahwa dengan HP yang selalu mereka genggam dan setiap kali seolah-olah kehidupan mereka ada di dalam HP, mereka juga menyadari hal tersebut. Sehingga sekolah menyediakan loker HP di setiap kelas. Loker HP seperti ini disiapkan di kelas 36 ruang kelas, dan di dalamnya ini disusun rapi HP anak sehingga tidak terjadi kerusakan, pencurian, dan lain sebagainya. Sehingga HP ini aman di dalam loker ini. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tambahan murid terhadap kebijakan pembatasan HP. Sehingga kami peserta didik
mampu melaksanakan aktivitas di sekolah dengan penuh semangat. Kita akan menanyakan pertanyaan kepada teman-teman. Apakah teman-teman setuju dengan pembatasan penggunaan handphone di SMA Negeri Likupang? Dengan adanya pembatasan penggunaan HP pada saat istirahat, anak-anak kebingungan. Selain ke kantin, mereka tidak tahu mau buat apa. Oleh sebab itu, sekolah menyiapkan panggung ekspresi, sehingga pada saat istirahat, para murid mereka menampilkan berbagai bakat dan kemampuan yang mereka miliki, sehingga dinikmati oleh semua warga sekolah. Jadwal untuk panggung ekspresi disusun dengan baik dan ditampilkan secara rutin setiap hari. Sekolah juga membuat program penguatan literasi dan numerasi. Setiap hari Jumat ada pertemuan antara murid dan guru asuh, sekarang dikenal dengan guru wali. Dan pada kegiatan tersebut, guru wali coba melihat kemampuan tingkat literasi dan numerasi yang para murid miliki. Program Gentabelis yang digagas oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menggema di SMA Negeri Likupang dan membuatkan program untuk menulis buku. Kepala sekolah menulis buku dan menghasilkan satu judul buku, Jejak Langkah Pahlawan Tanpa Tanda Dasar. Bapak Ibu guru menulis buku dengan alur star yang sangat sederhana, menghasilkan buku dengan judul Pena Pengabdian. Para murid menghasilkan buku Merajut Makna. Penguatan karakter warga sekolah diawali dengan kegiatan saat teduh. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari. Selesai apel pagi, semua warga sekolah duduk, diam, dan mendengarkan renungan yang disampaikan baik oleh Bapak Ibu guru maupun oleh murid. Ada dampak positif dan dampak negatif dari kegiatan pembatasan penggunaan HP di sekolah. Yang dampak positif adalah, satu, murid lebih konsentrasi dalam pembelajaran karena mereka tidak sibuk dengan HP mereka masing-masing. Yang kedua, peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan mereka di dalam HP. Yang ketiga, meningkatnya komunikasi sosial, baik dalam diskusi dalam kegiatan pembelajaran, maupun komunikasi sehari-hari antar teman di sekolah. Dan yang keempat, mengurangi adanya aktivitas murid dalam mengakses konten-konten negatif, game online, judi online di lingkungan sekolah. Adapun dampak negatifnya adalah dengan adanya pembatasan penggunaan HP, anak-anak jadi kekurangan sumber belajar karena mereka hanya mengandalkan buku teks dan bahan ajar yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru serta diskusi kelompok di dalam kelas tersebut. Yang kedua juga, orang tua sulit menghubungi anak-anak ketika mereka berada di sekolah apabila ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak direncanakan. Refleksi dari Gentabelis bergema, kurangi penggunaan HP, tingkatkan literasi numerasi adalah satu. Pembatasan penggunaan HP di SMA Negeri Likupang telah berlangsung selama 1 tahun dan sampai saat ini tetap dilaksanakan dengan konsisten. Yang kedua, kerjasama antara orang tua, sekolah sangat mendukung semua program-program yang sudah direncanakan di sekolah. Yang ketiga, peningkatan literasi dan numerasi membutuhkan waktu, tenaga, serta media pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid. Dan yang keempat, semua warga sekolah berperan aktif dalam mensukseskan program sekolah yang telah direncanakan dengan baik. 5. Terus meningkatkan kompetensi warga sekolah yang kreatif dan inovatif. Program Gentabelis menjadi gerakan penting dalam meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter murid di era digital sekarang ini. Pengendalian penggunaan HP, kebiasaan menulis, membaca, dan menghitung, serta pembinaan karakter juga secara berkesinambungan dapat membentuk generasi muda, baik di Indonesia maupun di SMA Negeri Likupang, yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Semua program yang telah direncanakan serta dilaksanakan dengan penuh pengabdian merupakan bentuk dedikasi kepala sekolah di dunia pendidikan, khususnya di SMA Negeri Likupang. Maju bersama, hebat semua.